Karena Pak Dani tadi sampai merekomendasikan dan merefleksikan apa yang kemudian menjadi buah pikiran beliau. Pembicaraan terakhir ini hanya melengkapi dan juga memperpanjang amal soleh beliau semuanya, mulai dari Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Majid, sampai kemudian Ustaz Sarmadani, dan kemudian hari ini amanah itu diamanahkan ke kami. Termasuk juga amanah ini ya sampai kemudian saya ditakdirkan di Makassar kembali ini adalah satu perjalanan yang kemudian merupakan doa dari ustaz-ustaz sekalian. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, dan sedikit cerita karena ada refleksi perjalanan. Saya juga kenapa kemudian saya terdapat di Makassar ya. Jadi dulu ada kakak kuliah di UMI, ada keluarga jauh di Makassar, ada kakak yang kemudian itu membawa saya di sini. Dia bilang, kamu harus masuk pesantren karena untuk sekolah di luar sudah tidak bisa menjamin kondisi yang ada. Jadi sebenarnya saya ranking 1 terus dari SD, satu kali ranking 2. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu satu mulai kalau tidak salah kelas 5 saya ranking 2. Selain itu ranking 1 terus. Dan tertinggi di sini juga saya. Begitu juga SMP. Jadi SMP itu saya juga satu kali ranking 2, lainnya ranking 1 terus. Saya ketua OSIS dulu, ceritanya begitu Ustaz. Jadi saya sudah dapat beasiswa di SMA 1 sebenarnya, tapi karena kakak saya minta saya ke Makassar, saya juga senang karena memang masuk pesantren. Sampailah saya di Makassar ini. Karena kita dulu terbiasa belajar, ternyata di Makassar tidak pernah belajar Ustaz. Jadi masuk pertama masjid di belum jadi, asrama masih asrama kayu, tiap hari kita libur masjid sama libur asrama. Yaitu kita jalani dengan sabar. Ini angkatan saya Pak Elias Ustaz di sini. Baru 6 bulan kita di training di Racing Center Pak Elias ya. Racing Center Pak Sultan yang masak dulu kalau tidak salah. Terus kita pernah jaga wartel di Bawakarai. Jadi waktu kami masuk, ayah anda sementara persiapan ke Jakarta, kami masih sering mendapat beliau imam sholat jamaah. Sholat jamaahnya masih di kantor SMP di situ. Itu beliau masih memimpin sholat jamaah kami. 6 bulan di sini kami dikirim ke puncak Pak Nes ya, Tandra Lili dengan Pak Jumat. Jadi dulu angkatan kami SMA itu dikirim ke Tandra Lili, hanya gubuk-gubuk kecil ya di sana sampai 6 bulan sebelum ujian. Ya saya di sini juga ketua OSISnya Ustaz Nasri. Jadi kita dulu bikin namanya BES gitu ya. Nah itu ketua OSISnya di sini. Ya pas selesai juga ternyata nilai saya juga paling tinggi juga di sini, sehingga saya dengan Pak Alias mencoba mendaftar di perguruan tinggi negeri itu baru kemudian lolos. Saya diundang bersama Pak Alias. Saya di bahasa Inggris, Pak Alias di olahraga. Jadi sama-sama. Hari itu luar biasa saya. Gonceng-gonceng saya juga pergi urus tanda tangannya ke Pak Isan. Habis itu kita dimarahin sama Pak Isan. Seperti itu. Ya alhamdulillah itu adalah satu sedikit perjalanan. Setelah itu saya di sini saya diamanahkan jadi petugas guest house, kemudian jadi petugas kantor, kemudian mengajar SD Pak Ahmad ya, sambil kuliah saya ngajar SD, kemudian diminta Pak Jumat juga ngajar SMP bahasa Inggris kalau pagi-pagi, baru kemudian saya di BMH. Nah di BMH inilah satu proses pembelajaran panjang kami bersama Pak Ustadz Sarmadani. Ya, saya meneruskan juga jejak amal soleh beliau untuk alhamdulillah BMH saat ini juga semakin berkembang. Itu adalah bagian dari doa-doa jamaah. Sampai kemudian setelah di Makassar di BMH saya ditugaskan ke Jakarta. Ya, Jakarta itu mulai dari bawah lagi. Jadi kalau tinggal di Jakarta gajinya sedikit karena memang niatnya berjuang, ya harus pintar-pintar mengatur. Jadi ketika di Jakarta, ya karena kita memang masih baru di sana, belum bisa seperti apa perkembangan di sana. Sementara memang hidup di Jakarta butuh pengelolaan keuangan yang baik. Jadi kita ngontrak di rumah petakan. Jadi alhamdulillah itu ada yang ada di sana, tapi karena memang kami di BMH, ya gajinya hanya cukup untuk bensin PP, bayar kontrakan rumah bulanan, sama diatur-atur untuk makan kabari. Jadi karena memang itu tugas, ya bismillah kita jalankan.
Makanya heran ketika ada santri putri ke Jakarta, ketika ke rumah juga bilang, Masya Allah kok bisa kontraknya di rumah petakan seperti ini. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja kalau di Jakarta. Kalau di daerah itu tantangannya pindah-pindah tugas di daerah. Kalau di Jakarta tantangannya pindah-pindah kontrakan besar. Boleh jadi setahun pindah lagi seperti itu. Tapi itu kita nikmati sebagai satu dinamika dari menjalankan tugas. Nah, selanjutnya apa yang kemudian kami rasakan di lembaga ini memang benar manhaj yang kemudian diajarkan kepada kita semuanya terkadang tidak bisa kita bahasakan semuanya, tapi mampu kita rasakan. Ya, saya pernah ketika di BMH membayangkan enak betul ya itu orang pondok kalau Ramadan khususnya bisa sholat lain tenang, bisa ngaji banyak-banyak. Sementara kita di BMH potong-pating betul, tidak pernah merasakan nikmatnya iktikaf seperti ini. Kemudian kita harus akhir 10 Ramadan ini malah sibuk sekali. Paling sampai malam lebaran itu jam 2 baru selesai jam. Dan begitu juga ketika di Jakarta. Di Jakarta sama, karena memang masih di BMH. Memang kita dapat iktikaf, tapi 3 hari pagi masih harus masuk kantor. Jadi sekedar informasi, saya tiap hari di Jakarta bolak-balik ke kantor, itu naik kereta dari rumah, mandi sudah sebelum subuh, karena setelah sholat subuh sudah tadi bahasa Inggris, setengah 7 itu paling lambat harus sudah ke kantor, dan sampai kantor jam 8, pulang habis sisa. Kenapa habis sisa? Saya tidak bisa menjaga sholat berjamaah saya kalau saya pulang sebelum isya, atau minimal sebelum maghrib saya pulang, saya khawatir tidak dapat sholat jamaah maghrib. Saya habis maghrib pulang, saya khawatir tidak bisa dapat jamaah sholat isya. Jadi paling aman adalah pulang habis isya, dan itu kemudian terus menerus. Nah, mungkin ya, bukan mungkin ya, kita yakini atau kami secara pribadi yakin ya barangkali perasaan ketika itu bahwa enak betul ternyata di pondok ini bisa menikmati Ramadan. Ya Allah takdirkan. Ya saya sudah 2 Ramadan ini di pondok di yayasan dan merasakan betul nikmatnya iktikaf 10 hari terakhir tahun lalu. Tahun ini juga seperti itu. Di Depok juga iktikaf, tapi kami seperti itu. Iktikaf itu hanya malam karena pagi masih masuk kantor. Nah, alhamdulillah bapak-bapak sekalian. Kemudian apa yang kemudian menjadi pembelajaran bagi kami dan keluarga kami? Ya, sesungguhnya penugasan itu adalah bagian dari pembelajaran tauhid kepada kita. Ya, yakin tidak kita dengan apa yang kemudian diajarkan di dalam surat Al-Alaq? Betulkah kemudian kita ini Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Itu juga yang mendasari pada kalau kemudian saya ikuti perjalanan kemudian sudah di BMA Pusat, ya semua direktorat sudah saya dudukin. Direktur SDM saya 2 tahun, pengembangan sistem IT saya 2 tahun, direktur marketing 2 tahun, direktur pendayaan 2 tahun sudah semua. Dan kemudian Allah takdirkan untuk kemudian saya ditugaskan di Makassar. Alhamdulillah. Dan juga ketika itu ya mungkin juga kami sampaikan kepada Anda Badan Pembina, saya 2 tahun sebelumnya itu merintis usaha besar. Jadi di sana di depan pondok itu ada kios, kita kontrak, dan ternyata Masya Allah. Jadi kalau Ramadan begini, ternyata bukan saya tambah sibuk. Selain di BMH, ada juga usaha kios dan kemudian itu butik, menjadi butik. Selain butik itu juga ada pengiriman. Jadi Ramadan puncak-puncaknya. Jadi Ramadan itu bisa sampai 60-an juta lah didapat, dan untuk ekspedisinya itu bisa sampai 15 jutaan. Tambahlah kesibukan, akhirnya Masya Allah. Dan itu ternyata Allah ingatkan ya melalui ayah Anda, dan juga saya dipanggil di DPP untuk kemudian tugas di Makassar. Nah, apa yang kemudian kami lakukan? Saya tanya kepada orang di rumah, jadi untuk istri. Mudah-mudahan yang mohon doa semuanya kita bisa istiqomah. Kita dapat amanah ditugaskan kembali di Makassar. Bagaimana? Karena memang pentingnya juga istri diajak berkomunikasi, dan kenapa istri itu harus kader? Ya hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi prinsip. Kalau istri tidak paham, tidak memahami kemana alur perjuangan kita, kalau ada hal seperti ini pasti akan berat mengkomunikasikan.
Alhamdulillah ketika istri bilang bismillah, karena memang sudah ditugaskan. Saya tanyalah bagaimana usaha ini. Banyak yang datang, biar saya lanjutkan, nanti untungnya dibagi 2. Istri bilang nggak usah, itu menambah pikiran, dijual saja. Jadi alhamdulillah itu dijual semua isi dan peralatannya itu kurang lebih laku masih sampai 50 juta. Jadi kita jual untuk kemudian membersihkan pikiran. Jangan sampai kita sudah di Makassar tapi pikiran kita masih pikir usaha di sana. Alhamdulillah ada yang lanjutkan, ya dari dana itulah kemudian kita pindah ke Makassar, Masya Allah. Nah, sesungguhnya kemudian juga bahwa kita di Hidayatullah ini itulah manifestasi atau implementasi tauhid uluhiyah, bahwa Allah memberikan rezeki, ya, kemudian mengajarkan bahwa perjuangan ini memang untuk bismi rabbik, yaitu harus kita mulai dari diri kita. Begitupun ketika di sini, ya Masya Allah, amal soleh dari Pak Sultan, Pak Sarmadani, dan Ustaz-Ustaz sebelumnya, ya saya itu sangat teringat dengan Ustaz Majid ketika itu menjadi pimpinan di sini. Beliau itu kalau ceramah selalu mengingatkan, pokoknya sholat lain, sholat malam. Dan itu juga yang disampaikan oleh Ustaz Almarhum Dr. Abdul Manan, jangan tinggalkan sholat malam. Dan masalah ini ternyata transformasi yang secara tidak langsung melekat dalam diri kita semuanya. Ayahanda Ustaz Tajus ketika jalan juga mengingatkan, jaga sholat malam. Ya, ketika itu pernah dipanggil Ustaz Majid seperti itu, Ustaz Mana juga seperti itu. Nah, inilah menjadi satu proses transformasi untuk kita semuanya, bahwa fondasi spiritual itu menjadi sesuatu yang penting sesuai dengan manhaj kita di surat Al-Muzammil. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, bapak-bapak, pengurus dan ayahanda semuanya, ya secara pribadi dan spiritual betapa memang manhaj ini, yang khususnya tadi dalam surat Al-Alaq itu harus merealisasi dalam diri kita, keluarga kita, bahwa kita diamanahkan ini adalah bagian dari perjuangan dan semuanya ini atas nama Allah. Begitu juga dalam pembelajaran kepemimpinan. Jadi semua pembelajaran Pak bagi kami yang diamanahkan di ketua yayasan ini adalah satu proses pembelajaran, dan mudah-mudahan bisa diluluskan dalam proses ini. Tentu dengan apa? Dengan doa dan dukungan dari ayahanda, pembina, dan ustadz-ustadz semuanya, serta teman-teman pengurus. Tanpa kemudian jamaah ini, ya sama, tidak ada nilainya kami secara pribadi, kemudian tidak ada kemudian nilainya di hadapan Allah, tanpa kemudian mendudukan ini adalah satu amanah. Nah, alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk banyak belajar ilmu manajemen. S2 saya itu manajemen strategik yang spesifikasi ke SDM. Ternyata ketika kami kaitkan dengan manhaj, ya, jadi kalau dalam ilmu manajemen itu ada namanya 7S. McKinsey itu ahli manajemen yang mengatakan dalam proses manajemen itu ada 7 hal yang sangat mempengaruhi. Itu namanya 7S. Ya, share value-nya, nilainya itu ada 7. Nah, ada 6. Nah, itu adalah sistem, strategi, staff, skill, dan satunya adalah pokoknya ada 6. S1-nya saya lupa. Nah, saya kemarin tiba-tiba teringat dengan ceramah ayahanda yang mengatakan betapa pentingnya fondasi spiritual. Ternyata akhirnya saya mau tambah jadi 7. Kalau dia tadi 6 tambah 1 jadi 7. 7-nya apa? Itu ternyata spiritual. Ternyata setelah mendengar beliau lagi, ternyata tambah 1 lagi, bukan 7 jadi 8. Yang 8 apa? Itu adalah sabar. Jadi ternyata kalau hanya basis manajemen yang kemudian digunakan oleh orang-orang luar, tanpa kemudian kita tambahi 2 basis nilai spiritual dan sabar ini, inilah tidak ada nilainya. Mungkin hampa, hanya bekerja saja, hanya head kepalanya saja, mengatur semua. Tapi dalam paradigma manhaj, inilah kemudian Al-Muzammil sebagai penguat dari ilmu-ilmu manajemen yang ada. Yaitu sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof. Aris Munandar, bahwa ke depan yang dibutuhkan adalah kejujuran, daya tangguh, dan yang ketiga adalah spiritualitas kita.
Nah ini Masya Allah ya, di Ramadan ini betul-betul mengajarkan kita untuk kemudian menjadikan Al-Muzammil ini menjadi perisai, menjadi senjata, menjadi penguat kita dalam mengemban amanah ini. Ya, kalau kemudian berbicara tentang kemampuan, apa sih kemampuan saya? Sementara yang kami atur adalah senior semua. Ada Ustadz Kadir perintis, di sini di Bulukumba di Kendari ada Pak Sultan tadi yang sudah cerita, ada Ustadz Irfan Yahya, ada Pak Juma yang juga senior. Tapi karena kemudian kita berasal pada prinsip yang sama, berasal pada cara berpikir yang sama, niat yang sama, semuanya ini adalah amanah yang harus dituntaskan, dijalankan, maka ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu tantangan-tantangan ke depan ini bukan tambah ringan, tapi tambah berat. Tapi yang menjadi penyemangat kita adalah kehadiran ayahanda badan pembina semuanya, pengawas dan teman-teman yang kemudian menunjukkan soliditasnya untuk bersama-sama menjalankan amanah ini insyaallah. Tanpa kemudian teman-teman semuanya ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan di refleksi dan juga testimoni Ramadan ini. Saya teringat perkataan Sayyid Qutb yang sangat masyhur bahwa persaudaraan itu adalah mukjizat, wadah yang menyatukan hati-hati kita yang berserakan, wadah yang menghimpun kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wadah yang menghimpun kita untuk saling menyayangi, saling mengasihi, saling tafahum untuk kemudian membawa risalah Islam ini insyaallah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, terakhir Ustaz, sebenarnya saya dulu pernah juara 1 Ustaz, juara ceramah mewakili 63 SMP di kabupaten saya. Tapi karena saya di pesantren sini, seingat saya cuma 1 kali saya ceramah di podium ini, lainnya tidak pernah. Makanya sama Pak Sultan, saya tidak pernah pergi ceramah di masjid-masjid BTP. Pernah saya di jadwal ceramah, karena saya dulu juga sekretaris dakwah tentang jadwal ceramah. Saya jadwal diri saya di Masjid Sipala, ya, tidak ada jamaahnya. Ya seperti itu. Itu jadi satu refleksi, Masya Allah. Mudah-mudahan soliditas ini kebersamaan dengan teman-teman pengurus bisa terus solid, bisa terus tumbuh untuk kemudian menjalankan, mengimplementasikan visi dan misi yang kemudian diamanahkan oleh pembina di tempat ini, yang kami yakin inilah kemudian kita berharap menjadi akar kebaikan, menjadi sejarah yang kemudian kita pikul bersama, kita tunjukkan bahwa kita di lembaga ini diajarkan untuk kemudian menerima amanah-amanah itu, bukan kemudian untuk menguji seberapa hebat diri saya, tapi dengan amanah-amanah itu seberapa kuat kita bergantung kepada Allah untuk meminta pertolongan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.